Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, tidak hanya Allah yang menikmati kita, tetapi dunia juga bisa menikmati kita. Nah, persoalan yang ada di nabi-nabi palsu yang memiliki prestasi mujizat yang begitu luar biasa, ya, adalah Allah tidak mengenal mereka. Ya. Allah mengenal mereka bukan melalui untuk membuat Allah mengenal mereka, ya. Saya ulangi, untuk membuat Allah mengenal mereka bukan melalui prestasi mujizat yang mereka buat, ya, bukan. Sebab kalau itu ukurannya, Yesus itu rajanya mujizat. Yesus itu raja mujizat. Bahkan kelahirannya juga kelahiran mujizat. Sebayangkan, firman jadi manusia. Kemudian ada di dalam kandungan seorang perempuan yang bernama Maria. Jadi kalau para pembuat mujizat itu mengedepankan prestasi mujizat mereka supaya Allah mengenal mereka, justru salah, ya. Karena kita perhatikan, Yesus itu rajanya mujizat. Justru yang membuat Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu," adalah apa? Karena tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang baik yang dilakukan oleh para pembuat mujizat ini, nabi palsu ini, yang bisa dinikmati oleh Yesus. Nah, berarti saya ulangi apa yang saya katakan awal, ya. Yang menikmati hidup kita itu tidak hanya Yesus, tetapi dunia. Tidak hanya dunia, tetapi siapa? Yesus. Mengapa dunia sampai menikmati kita? Mengapa sampai dunia begitu menikmati kita? Karena kita mengasihi dunia, ya kan? Karena kita mengasihi dunia. Surat Yohanes pertama pasal 2 ayat 15. Surat Yohanes pertama pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi dunia menikmati hidup kita karena kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Ayat 16. Semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Karena keinginan dunia ini tidak berasal dari Bapa, oleh sebab itu Bapa tidak bisa menikmati hidup kita. Karena di dalam diri kita ada kodrat dosa. Berarti yang menikmati hidup kita adalah dunia. Dunia menikmati hidup kita karena apa? Karena kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia menikmati hidup kita karena apa? Ada keinginan daging. Ada keinginan mata. Ada apa lagi? Keangkuhan hidup. 3 hal itulah yang membuat dunia menikmati kita. Nah, dalam posisi seperti ini, ya,
Bagi orang yang mengasihi dunia, menurut mereka dunia itu nggak jahat. Amin. Dunia itu nggak jahat. Bagi orang yang mengasihi dunia dan segala isinya, yang mencintai dunia, dunia itu nggak jahat. Tidak jahat. Justru ini menjadi sebuah ikatan. Dunia hanya jahat bagi orang yang mengasihi Yesus. Dunia tidak akan membenci orang yang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Amin. Yang dibenci dunia hanyalah orang yang dipilih Yesus dari dunia. Dipisahkan Yesus dari dunia. Itu dibenci dunia. Yang dibenci dunia hanyalah orang yang mengasihi Bapa. Amin. Jadi bagi orang yang mengasihi dunia, dunia itu nggak jahat, dunia itu baik. Justru ini menjadi sebuah ikatan. Akhirnya dunia ini akan menyeret orang yang mengasihi dunia sampai dia mati berkalang tanah. Tidak hanya mati berkalang tanah, tetapi juga dunia yang ia cintai ini akan menjadi kuburan bagi dia. Kuburan bagi dia. Karena dunia ia cintai ini, suatu saat akan menjadi danau api, akan menjadi lautan api. Dan dia akan terkubur di dalam danau api dan lautan api untuk selama-lamanya. Coba kita perhatikan, mengapa roh jahat itu kembali lagi? Mengapa roh jahat itu kembali lagi? Padahal ia sudah diusir keluar. Matius 21 ayat 43 sampai 45 akan saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa Matius 12 maksud saya, Matius 12. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ya. Nah, di situ dicatat tentang keturunan, tentang roh jahat yang keluar. Nah, supaya jelas akan saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal 12. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Mencari anapauso, kelegaan. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ini satu pertanyaan. Tempat yang tandus tidak berair bukan menjadi tempat perhentian bagi roh jahat. Oleh sebab itu, karena ia tidak mendapat perhentian pada saat ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, ya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi dulu rumah ini, ya, metafora dari hidup manusia adalah tempat tinggal, keberadaan dari roh jahat. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Ya, rapi teratur. Jadi setelah roh jahat itu tinggalkan kehidupan, orang itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Seharusnya ya, dia mulai berdoa, dia mulai membaca firman, ya, dia mulai berjuang hidup kudus, dia mulai berjuang untuk menyalibkan dosa, ya kan, mati bagi dosa, menguburkan dosa, mematikan kodrat dosa. Tetapi pada waktu roh jahat itu pergi tinggalkan orang itu, biasa-biasa saja.
Dan pada waktu roh jahat itu kembali, keadaan orang itu seperti pada waktu roh jahat tinggalkan dia. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa roh jahat yang sudah keluar ini bisa masuk? Seharusnya begitu dia keluar tinggalkan, ya kalau untuk hari ini, ketika ia keluar tinggalkan hidup kita, ia nggak bisa masuk. Ia menjadi makhluk jahat yang berada di luar hidup manusia, bukan ada di dalam hidup manusia. Jadi seharusnya pada waktu roh jahat itu keluar, kita pertahankan. Kita tingkatkan ketaatan kita, kesetiaan kita, ya. Ketaatan kita, kesetiaan kita hidup kudus, suci, tiada bercela, sehingga apa? Tidak ada celah, ya. Tidak celah bocor yang olehnya dipakai oleh kuasa jahat untuk masuk dalam hidup kita. Sudah pasti ada yang menggoda. Ada yang menggoda yang membuat roh jahat itu, ya, tertarik. Yang pertama, seharusnya waktu ia kembali, ia mendapati kita sudah berubah. Sehingga apa? Sekalipun mungkin dia berusaha masuk dalam hidup kita, tidak mendapat celah. Nah, masalahnya waktu dia diusir pergi, tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan inilah yang menjadi umpan yang menggoda untuk roh jahat masuk dan menikmati hidup orang itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada, ya, harus berjaga-jaga bahwa tidak hanya Yesus yang menikmati hidup kita, dunia juga menikmati hidup kita. Amin. Kalau dunia menikmati hidup kita, sudah barang tentu hidup kita akan menjadi seperti dunia dan akan rusak. Karakter kita jadi rusak. Jadi duniawi banget gitu loh. Tetapi kalau Yesus yang menikmati hidup kita karena ada sesuatu yang baik, ya, progresivitas, ketaatan kita ada, kesetiaan kita ada, iman kita ada, kekudusan kita ada, ya kan? Mulai berkeadaan seperti anak-anak Allah, tidak hanya status anak-anak Allah, tapi karakter sebagai anak-anak Allah, ya kan? Mulai berkeadaan sebagai orang benar, tidak hanya dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah, tetapi setelah itu kita harus berjuang, berkeadaan seperti orang benar, berkarakter seperti orang benar. Nah, perjuangan-perjuangan seperti itulah yang membuat sekalipun roh jahat itu kembali, dia tidak memiliki peluang, kesempatan untuk masuk dan menikmati hidup kita. Oleh sebab itu seharusnya ada pertanyaan. Setelah saya dilahirkan kembali, apa yang harus saya buat? Setelah saya diselamatkan oleh kasih karunia, apa yang harus saya buat? Setelah saya bertobat, apa yang harus saya perbuat? Ini yang harus kita perjelas, harus kita jelaskan di dalam pelayanan. Sehingga apa? Orang-orang yang hari ini bertobat tidak menjadi makanan iblis. Orang-orang yang hari ini sudah mengaku lahir baru, hidupnya tidak lagi menjadi sarang penyamun. Amin. Orang-orang yang hari ini mengaku sudah diselamatkan, betul-betul diselamatkan. Hidupnya tidak menjadi sarang penyamun dari kuasa jahat. Amin. Jadi pertobatan yang berkelanjutan, keselamatan yang berkelanjutan, dibenarkan yang berkelanjutan, disucikan yang berkelanjutan, ketaatan yang berkelanjutan, kesetiaan berkelanjutan. Sampai kita mencapai garis akhir, progresivitas ketaatan kita terus naik. Progresivitas kesetiaan kita terus naik. Iman kita terus naik. Mulai dari iman tanda sampai nggak ada tanda, kita tetap percaya. Amin.
Mulai dari hidup karena melihat, tapi kemudian kita melatih iman kita. Hidup bukan karena melihat, tetapi karena apa? Karena percaya. Mulai dari mengalami mujizat, sampai tidak ada mujizat pun kita tetap percaya. Iman seperti itulah yang seharusnya kita miliki di dalam dunia yang jahat seperti ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kata perhentian di dalam Matius 12 yang telah dibaca tadi adalah anapausis, rest, yang artinya kelegaan atau ketenangan. Jadi roh jahat tidak menemukan tempat perhentian di tanah yang tandus. Tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu tidak berair. Nah, metafora dari kelegaan itu seperti pada waktu kita haus banget, kemudian kita ambil segelas air. Ya, segelas air. Tetes demi tetes yang mengalir dari lidah kita sampai tenggorokan kita, itu akan menciptakan kelegaan. Artinya apa? Kelegaan itu artinya apa? Air itu dapat mengatasi rasa panas, rasa haus tubuh kita. Jadi di tempat tandus, roh jahat ini tidak menemukan air, dalam tanda kutip dosa. Dosa. Karena yang berbuat dosa bukan tempat tandus. Yang berbuat dosa itu manusia. Amin. Yang berbuat dosa itu bukan tempat tandus. Iblis tidak akan menemukan kelegaan di pohon besar, di gua yang kita anggap gua hantu, di kuburan yang kita anggap ada penghuni, di tempat-tempat keramat yang kita anggap ada iblis. Padahal bukan keramat, tempat itu nggak keramat. Tetapi kita mengkeramatkan, kita menjadikan pohon itu keramat. Padahal biasa aja. Kuburan itu keramat, padahal biasa aja. Batu besar itu keramat, padahal biasa saja. Keris itu keramat, padahal biasa. Yang mengkeramatkan benda-benda biasa itu adalah manusia. Dengan harapan ada tuah. Ya, dengan harapan ada kuasa yang mendatangkan kebaikan dan menolong orang-orang yang menjadikan benda-benda itu sebagai berhala. Jadi di tempat tandus, tempat kering gak ada air. Dalam tanda kutip ya, tidak ada dosa yang bisa dinikmati oleh roh jahat. Sehingga apa? Ia haus, ia lapar. Karena ia tidak menemukan dosa di tempat tandus, oleh sebab itu dia kembali. Nah, jadi apa yang saya katakan, tempat tandus ini juga memberikan pengertian bagi kita bahwa ya, yang kita tengking adalah kuasa jahat yang ada di dalam diri manusia. Amin. Kuasa jahat yang kita anggap ada di pohon, ada di rumah, hantu atau apa-apa, itu hanya sarana perantara untuk dia mencari hidup manusia sebagai apa? Tempat ia menemukan apa? Kelegaan. Nah, jadi karena di tempat tandus ia tidak menemukan kelegaan, oleh sebab itu ia kembali. Nah, dan ketika roh jahat itu kembali ke rumah yang dulu, ia mendapati rumah itu dalam keadaan kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kata rapi teratur, kosmeo, dari teks Yunani, Inggris, garnish, trim, adorn, yang artinya memperindah, berdandan, berhias. Berbicara tentang kehidupan spiritual rohani orang Farisi, bahwa mereka itu lebih mempersoalkan tampilan luar. Oleh sebab itu Tuhan katakan orang Farisi itu seperti kuburan. Jadi yang membuat roh jahat itu kembali karena apa? Masih ada tulang belulang yang busuk yang ada di dalam hati. Ya, kalau orang Farisi. Kalau kita hari ini, yang membuat roh jahat itu bisa masuk dan berada dalam hidup kita karena masih ada dosa. Kalau orang Farisi, mereka lebih
menonjolkan tampilan luar, kehidupan beragama yang Paulus katakan secara lahiriah. Karena apa? Itu yang dipuji orang, dan dari situ mereka dapat pujian sebagai orang yang saleh, orang yang taat. Tapi Yesus mempersoalkan bagian dalam. Amin. Jadi yang membuat dunia tidak bisa menikmati kita, kuasa jahat tidak bisa menikmati kita dan ada dalam diri kita, yaitu apa? Kita harus beresin hal-hal yang ada di dalam. Wajah batinia kita yang kotor itu harus dibersihkan. Wajah batinia kita yang compang-camping itu harus ditata. Sehingga cemerlang, indah di pemandangan mata Tuhan. Itulah yang membuat kuasa jahat tidak bisa menikmati kita. Dunia tidak bisa menikmati kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya baca 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Kata mengenal di sini ginosko. Mengapa dunia tidak bisa menikmati hidup kita? Mengapa? Ya. Saya ulangi, kata mengenal di sini adalah ginosko. Paralelnya adalah yada dalam perjanjian lama. Saya ulangi pertanyaan saya tadi. Mengapa sampai dunia tidak bisa mengenal kita, tidak mengalami kita? Karena memang gak ada sesuatu yang bisa dialami. Amin. Kalau dunia menikmati kita, karena apa? Di dalam diri kita ada keinginan dunia. Tetapi ketika keinginan dunia itu kita bersihkan dari wajah batinnya kita, dari pikiran kita, dunia tidak memiliki peluang sekalipun dia berusaha. Dia nggak memiliki celah. Dosa tidak memiliki celah untuk menikmati hidup kita, menjajah hidup kita, memperbudak hidup kita. Karena apa? Kita harus lihat. Kita anak-anak Allah. Jadi yang membuat dunia tidak mengenal kita, dunia tidak mengalami kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Jadi tidak cukup lahir sebagai orang Kristen, tetapi kita juga lahir sebagai anak-anak Allah, dilahirkan kembali. Yohanes katakan dilahirkan kembali, kalau Paulus memakai istilah penciptaan kembali, diciptakan kembali. Nah. Amin. Kapan kita lahir dari Allah? 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Amin. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, pada saat itu kita dilahirkan, kita lahir dari Allah. Nah, analogi dari kelahiran kembali, kita harus kembali ke Injil Yohanes pasal 3. Ya, bahwa kelahiran kembali itu sebuah proses. Tidak terjadi dengan seketika. Amin. Dan itu terjadi di dalam diri manusia. Sebuah proses kalau kita lihat, ya dialog antara Yesus dan Nikodemus itu kelahiran kembali sebuah proses. Tuhan memakai analogi kandungan ibu. Nah, baby yang ada di dalam kandungan ibu itu ukurannya, berapa bulan dia dilahirkan? 9 bulan 2 minggu. Berarti ada apa? Proses. Nah, demikian juga dengan kelahiran kembali. Ya. Kelahiran kembali itu ada proses. Setiap orang percaya Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Lahir dari Allah, otomatis anak-anak Allah. Iya, status anak-anak Allah. Karena dalam Yohanes 1:12 dikatakan, setiap orang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata supaya ini kan sebuah proses. Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah setiap orang yang lahir dari Allah, anak-anak Allah? Iya, anak-anak Allah. Tapi status.
belum berkeadaan seperti Allah. Baru status. Belum berkeadaan seperti Allah. Amen. Seperti anak saya yang dilahirkan dari istri saya. Namanya Jordi. Apakah dia anak saya? Ya, langsung anak saya. Tetapi apakah ia seperti karakter saya? Ya, ini sebuah proses. Apakah ia berkeadaan seperti karakter saya atau karakter ibunya? Ya, ini sebuah perjalanan waktu. Nah, ketika ia bertumbuh, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, fisiknya bertumbuh, jiwanya bertumbuh, rohnya bertumbuh, pemahamannya bertumbuh, karakternya bertumbuh, baru mulai terlihat. Baru mulai terlihat bahwa di dalam anak ini ada campuran karakter mamanya dan saya sebagai papanya. Nah, kalau kita dilahirkan dari Allah, otomatis kita menjadi anak-anak Allah. Status. Tetapi belum berkeadaan seperti Allah. Nah, untuk berkeadaan seperti Allah, kita harus bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Iman. Roh kita harus bertumbuh. Supaya apa? Berkeadaan seperti Allah. Contoh seperti ini. Kapan kita dibenarkan? Waktu kita percaya. Bukan dijadikan benar, dinyatakan benar. Pada waktu kita dalam keadaan tidak benar, Allah menyatakan benar. Nah, ini status. Tetapi karakter kita belum berkeadaan seperti orang benar. Nah, oleh sebab itu supaya berkeadaan seperti orang benar, saya harus berjuang. Ada Roh Kudus, ya kan? Ada firman Tuhan, ada penebusan, ada berbagai persoalan yang saya hadapi dari hari lepas hari. Nah, itulah yang Tuhan berikan sebagai potensi untuk saya berkeadaan seperti orang benar. Amin. Jadi yang membuat dunia tidak bisa menikmati hidup kita, ya, adalah ketika kita lahir dari Allah atau ketika kita dilahirkan kembali. Orang yang lahir dari Allah menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak boleh berpuas diri di status. Yang membuat dunia tidak bisa menikmati kita bukan status kita sebagai anak-anak Allah, tetapi karakter kita yang seperti Allah. Kita berkeadaan seperti Allah. Karakter Allah baik, kudus, suci. Jadi ketika kita berbicara berkeadaan seperti Allah, artinya apa? Kita benar, kita kudus, kita suci. Nah, hal-hal seperti itulah yang menutup peluang dunia tidak bisa menikmati. Berarti yang menikmati hidup kita adalah Yesus. Karena kita lahir dari Allah dan bertumbuh. Karakter kita bertumbuh. Amin. Pertumbuhan iman kita, rohani kita, karakter kita, itu menutup peluang dunia menikmati. Karena apa? Ketika karakter kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, akhirnya apa? Kodrat dosa yang ada di dalam diri kita mulai tertekan, sampai berada pada titik ia tidak memiliki kendali kuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena ia sudah berada di bawah tekanan dari firman Tuhan, tekanan dari Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, dunia tidak bisa menikmati kita karena apa? 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Lahir dan bertumbuh. Lahir dan bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, ya, dosa itu kita akan kembali. Kalau kita nggak bertumbuh, kita akan kembali yang digambarkan oleh Petrus seperti, maaf kata, babi kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntah. Dia makan muntah yang dia muntahin itu dia makan lagi kembali. Itulah metafora dari orang yang tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah,
Ya kan? Tidak dapat berbuat dosa ini maksudnya, ya, masih mungkin orang yang lahir dari Allah berbuat dosa. Amin. Masih mungkin orang yang sudah diselamatkan berbuat dosa. Jadi kalau ditanya apakah orang yang sudah diselamatkan bisa berbuat dosa? Bisa. Masih mungkin untuk berbuat dosa. Amin. Tetapi dosa itu bukan lagi menjadi habit, kebiasaan dia. Beda dong. Sudah diselamatkan dan belum diselamatkan. Nah, kalau yang belum diselamatkan, dosa itu habit dia. Jadi lifestyle dia, gaya hidup dia. Ya, namanya juga orang belum diselamatkan. Tetapi setelah diselamatkan oleh kasih karunia, ada perjuangan. Ada perjuangan. Ada perjuangan untuk apa? Melawan kodrat dosa yang menggoda. Kenapa harus berjuang? Karena apa? Kita sudah berada di habitat yang baru. Habitat kerajaan Allah. Kenapa harus berjuang? Supaya tidak jatuh dalam dosa. Jadi kasih karunia menyelamatkan kita itu bertujuan juga untuk apa? Supaya kita melawan kodrat dosa dalam diri kita. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Ini kan luar biasa. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, tidak berbuat dosa ini harus dipertahankan secara konsisten. Tiap hari tidak berbuat dosa. Tiap hari tidak berbuat dosa. Tiap hari. Nah, supaya tiap hari tidak berbuat dosa, ya harus bertumbuh. Imannya harus bertumbuh. Imannya, manusia batini harus dibersihkan. Ya, manusia batini, wajah batini yang kotor harus dibersihkan oleh firman. Harus bertumbuh. Karena apa? Ada benih ilahi. Benih ilahi, Roh Kudus, firman, ada Kristus. Amin. Roh Kudus mendiami kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Mendiami bukan berdiam, mendiami itu bekerja. Ya. Di dalam diri kita ada Kristus. Kristus berada dalam diri kita seperti apa yang Paulus katakan. Ketika aku telah mati bagi dosa. Jadi selama kita hidup untuk manusia lama, Kristus gak hidup dalam diri kita. Tetapi ketika kita telah disalibkan, manusia lama kita disalibkan, pada saat itulah Kristus hidup. Ada firman. Karena hati kita telah menjadi tanah yang subur. Iya kan? Firman. Ada firman. Firman. Jadi di dalam diri kita tuh ada Tritunggal. Ada Tritunggal. Ada firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Kemudian ada Roh Kudus. Kemudian ada Yesus. Ada Roh Kudus. Tritunggal yang bekerja dalam diri kita itulah yang membuat kita tidak berbuat dosa. Amin. Amin. Benih ilahi ini Tritunggal. Tritunggal yang ada di dalam diri kita. Firman itu Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Siapa? Yesus. Kemudian Yesus terangkat ke sorga. Dia minta kepada Bapa. Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Tetapi hasil pekerjaan Roh Kudus juga dinikmati oleh Yesus dan nikmati juga oleh Bapa. Jadi yang membuat kita kuat, sanggup hari ini untuk mempertahankan status kita tidak berbuat dosa tiap detik, menit, jam, tiap hari, itu karena ada Tritunggal yang bekerja di dalam diri kita. Cara itulah yang membuat dunia tidak bisa menikmati kita. Amin. Dosa tidak bisa menikmati kita. Kenapa? Karena kodrat benih ilahi yang bekerja dalam diri kita membuat dosa berada di bawah tekanan. Dosa disalibkan, dosa dikuburkan, dosa dimatikan. Ya kan? Diamputasi. Dibuat impoten, tidak berdaya. Sekalipun ada, dia tidak berdaya. Justru yang berdaya hari ini adalah apa?
Benih ilahi yang memberikan kita kemampuan berjuang tiap hari untuk melawan dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Masih mungkin kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau benih ilahi ada dalam diri kita buat tidak mungkin. Nah, bagaimana supaya tidak mungkin? Kita harus berjuang tiap hari untuk tidak berbuat dosa. Masih mungkin. Tetapi kalau kita berjuang tiap hari, kita nggak bisa berbuat dosa. Masih mungkin. Tapi kalau ada benih ilahi, kita berjuang untuk terus tidak berbuat dosa. Ini konsistensi kita. Terus berjuang terus. Nah, di sini butuh apa? Keseriusan, kesungguhan. Amin. Kesungguhan. Supaya menikmati hidup kita bukan dunia, bukan dosa, tapi Allah. Karena kita lahir dari Allah. Jadi seharusnya Allah yang menikmati hidup kita. Amin. Saya memberikan contoh. Sharon Jordi, Shannon Trivena lahir dari Allah. Jadi seharusnya, anak-anak saya itu lahir dari keluarga saya, dari istri saya. Jadi seharusnya apa yang mereka perbuat itu dinikmati oleh orang tua. Ketika mereka punya uang, mereka berhasil, itu orang tua juga harus menikmati. Nah, kalau kita ada lahir dari Allah, bukan dunia yang nikmati, tapi Allah yang menikmati. Karena kita lahir dari Allah. Nah, bagaimana supaya Allah menikmati kita? Karakter kita harus diubahkan, di-upgrade terus, dibarui dari area pasar. Sehingga tidak ada sesuatu yang buruk. Amen. Nabi palsu tidak bisa dinikmati oleh Yesus. Kehidupan nabi palsu tidak bisa dinikmati, dikenal oleh Yesus. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang baik yang mereka produksi dalam hidup mereka. Jago mujizat, tapi nggak gagal untuk hidup kudus, hidup suci, tiada bercela. Amin. Yang selanjutnya, menaruh pengharapan. Supaya dunia tidak bisa menikmati kita, yang menikmati adalah Bapa di surga. 1 Yohanes 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Ya, kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Nah, kita harus menyucikan diri. Kenapa kita harus menyucikan diri? Karena Yesus yang kita taruh pengharapan kita adalah apa? Suci. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Kuduslah kamu sebab apa? Aku kudus. Menyucikan diri. Amin. Menyucikan diri. Ini sudah berbicara tentang apa? Penyucian aktif. Karena apa? Kita sudah diselamatkan. Pasif, waktu kita percaya Allah menyucikan kita. Ya, Allah menyucikan kita. Nah, setelah kita disucikan, kita harus masuk dalam perjuangan penyucian aktif. Nah, penyucian aktif ini adalah apa? Kita harus berjuang tiap hari, tidak tiap hari untuk melawan kodrat dosa yang menggoda kita untuk berbuat dosa. Ini disebut berkeadaan seperti orang suci. Tidak hanya status yang disucikan Tuhan, tapi perbuatan juga berkeadaan seperti orang suci. Tidak hanya status sebagai orang yang dinyatakan benar, tapi berkeadaan seperti orang benar. Berkelakuan seperti orang benar. Ketika kita berkeadaan seperti orang benar, berkeadaan seperti orang suci, ini menutup peluang dari dunia untuk menikmati kita. Amin.
dari dunia untuk menikmati kita. Jadi kalau kita hanya berpuas diri di status sebagai orang yang disucikan Tuhan, dunia masih bisa menikmati. Kalau kita hanya berpuas diri sebagai orang yang sudah dinyatakan benar, dunia masih bisa menikmati. Kalau kita hanya berpuas diri sebagai orang yang memiliki status anak-anak Allah, dunia masih bisa menikmati. Tetapi ketika kita berjuang berkeadaan seperti orang benar, kelakuan kita benar, kita menutup peluang untuk dunia menikmati hidup kita. Ketika kita berjuang berkeadaan seperti orang suci, kita menutup peluang, menutup pintu, menutup celah bocor untuk dunia, untuk dosa menikmati hidup kita. Ketika kita berjuang berkeadaan seperti anak-anak Allah, tidak hanya status, tapi kelakuan kita, perbuatan kita seperti Allah, kita sudah menutup peluang, celah bocor bagi dunia menikmati hidup kita. Jadi ini perjuangan seumur hidup. Masa kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang suci, hidup kita nggak suci? Harus suci. Menyucikan diri sama seperti Dia yang suci. Jadi kehidupan hidup suci harus menjadi sebuah gerakan hari ini. Sepertinya hidup suci telah menjadi barang langka dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan Kristen. Telah menjadi barang langka. Nah, oleh sebab itu kita kembali temukan tidak hanya status kita yang suci, tapi mulut kita juga harus suci, mata kita harus suci. Seluruh hidup kita harus suci. Perbuatan kelakuan kita harus suci. Ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12, untuk memperoleh bagian dalam kesucian. Artinya apa? Berpartisipasi. Ini perjuangan. Perjuangan. Seperti contoh, di ruang doa saya berkata, Tuhan, hari ini saya ingin hidup suci, hidup kudus. Oh iya. Tuhan akan menjawab doa saya untuk hidup suci, hidup kudus, lewat hal-hal yang menggoda saya untuk tidak suci, untuk tidak kudus. Tetapi ketika saya berjuang, karena ada kodrat ilahi dalam diri saya, melawan semua godaan tersebut, maka mutu kesucian saya semakin hari semakin berkualitas. Yang selanjutnya, berada di dalam Dia, 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Hanya orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa lagi. Saya baca kembali ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu di dalam perumpamaan pokok anggur Tuhan Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti orang yang di luar Kristus, mereka tetap berbuat dosa. Nah, kalau kita di luar Kristus, kita masih bisa berbuat apa-apa. Kita masih bisa berbuat apa-apa pada waktu kita berada di luar Kristus. Apa? Berbuat dosa. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, yang kita buat bukan dosa, tapi kebenaran. Kebenaran yang menghidupi kita. Kita hidupi kebenaran ketika apa? Kita berperang, mendisiplinkan diri. Untuk apa? Menciptakan tekanan bagi kodrat dosa. Terus menggeliat, muncul, mengambil alih dan memimpin hidup kita. Tapi kalau kita dihidupi oleh kebenaran dan menghidupi kebenaran,
maka kebenaran itulah yang akan memimpin kita, menuntun kita, memerdekakan kita. Sehingga apa? Tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Amin. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Berarti yang mereka kenal siapa? Dosa. Nah, karena mereka mengenal dosa, berarti yang menikmati hidup mereka siapa? Dosa. Jadi ini kan orang yang tetap berbuat dosa itu saling menikmati. Dosa menikmati hidup mereka, mereka menikmati perbuatan mereka dari dosa. Dosa menikmati perzinaan mereka, mereka juga menikmati perzinaan mereka. Dosa menikmati hasil korupsi mereka, menikmati korupsi mereka, mereka juga menikmati hasil korupsi mereka. Saling menikmati. Nah, demikian juga dengan mengenal Allah, mengalami Allah. Amin. Mengalami Allah. Ketika kita mengalami Allah, Allah yang kudus, hidup kita jadi kudus. Mengalami Allah yang suci, hidup kita jadi suci. Mengalami Allah yang benar, hidup kita jadi benar. Amin. Tidak hanya kita yang mengalami Allah, Allah juga mengalami hidup kita. Artinya ada sesuatu yang baik yang berasal dari diri kita. Yang itu bersumber semuanya dari kodrat ilahi yang ada di dalam diri kita. Sehingga ada sesuatu yang baik. Yang bukan bersumber dari manusia, bersumber dari Allah. Ada sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita. Yang bisa dinikmati Allah, yang bisa dialami Allah. Dan kita juga mengalami. Hidup kita semakin diubahkan. Kita menang terhadap dosa, menang terhadap pencobaan, menang terhadap dunia. Bapak Ibu, hanya ada dua hal yang menikmati kita. Dunia bisa menikmati kita. Allah juga bisa menikmati kita. Seharusnya yang kita berjuang hari ini adalah Allah yang menikmati kita. Dunia bisa menikmati kita karena kita mengasihi dunia, karena ada dosa. Ketika dosa itu kita salibkan, kita matikan, kita kuburkan. Yang menikmati kita bukan dosa, tetapi Allah. Amin. Yang menjadi kerinduan kita dari hari lepas hari. Bukan dosa yang menikmati hidup kita. Bukan dunia menikmati hidup kita. Tetapi Allah yang menikmati hidup kita. Kenapa? Karena yang mengubah hidup kita, yang menyelamatkan kita Allah. Yang menguduskan kita Allah. Yang menyucikan kita Allah. Yang membenarkan kita Allah. Yang mendamaikan kita Allah. Jadi seharusnya dari karya Allah tersebut yang saya simpulkan salib Kristus, Allah menikmati hidup kita. Setiap harilah, rindukan setiap hari. Amin. Rindukan setiap hari. Bukan dunia yang mengenal kita, tapi Allah yang mengenal kita. Bukan dunia yang menikmati kita, tapi Allah yang menikmati kita. Dan ini perjuangan seumur hidup. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.